Halo teman-teman, kali ini Politikus Film akan mereview film yang sangat menyedihkan. Terlahirnya seorang bocil yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, ditambah lagi tubuhnya yang sangat lemah. Belum lagi orang-orang suka sekali membulinya, dan termasuk orang terdekatnya. Dan ditambah lagi ibunya meninggal dunia. Lengkaplah penderitaan nih bocil. Langsung aja kita review. Di awal video kita diperlihatkan seorang anak kecil yang memakai mahkota raja yang menangis di pangkuan ibunya. Dikarenakan dia selalu saja dihina oleh banyak orang. Karena dia adalah anak yang terlahir tuli dan tidak dapat berbicara, ditambah lagi tubuhnya yang sangat lemah. Namun terlihat ibunya sangat menyayanginya dan percaya kalau suatu saat nanti dia akan menjadi raja yang sangat hebat. Perlu diketahui di sini kalau anak ini adalah anak dari seorang raja raksasa dan ibunya juga raksasa. Namun karena suatu tragedi, dia terlahir kecil dan sangat lemah. Ditambah lagi kekurangannya yang tidak dapat mendengar dan berbicara. Berbicara soal tragedi, tragedi itu dimulai saat raja raksasa belum menjadi raja. Saat itu dia membuat suatu perjanjian kepada iblis. Bisa dibilang anak ini adalah tumbal dari iblis tersebut. Ya, belum apa-apa udah spoiler aja nih. Nggak apa-apa lah ya, lanjut kita. Beberapa waktu kemudian, terlihat anak itu sedang duduk menikmati pemandangan yang sangat indah. Namun siapa disangka, saat dia hendak kembali pulang, dia dicegat oleh sesosok makhluk yang sangat aneh, yang ingin merampoknya. Tapi dikarenakan dia tidak dapat mendengar, plus tuli pula. Makhluk aneh yang ingin merampoknya malah kebingungan. Namun saat makhluk itu kebingungan, ternyata anak kecil itu atau sang pangeran mahkota raja yang bernama Boci bisa membaca gerak bibir. Sontak saja, makhluk itu pun kaget. Tapi itu malah menjadi keuntungan tersendiri bagi makhluk itu. Karena dengan begitu, sekarang dia bisa memberitahu Pangeran Boci kalau dia sedang merampok. Karena Pangeran Boci tidak memiliki uang, makhluk itu pun akhirnya merampok baju Pangeran Boci. Sontak saja hal itu membuat Pangeran Boci pulang tanpa berpakaian. Dan terlihat juga dia ditertawakan oleh masyarakatnya sendiri. Dan rupanya makhluk itulah yang menyuruh Pangeran Boci pulang lalu kembali dengan pakaian yang lebih banyak lagi. Yang namanya anak kecil nurut-nurut aja dong. Dan terlihat Pangeran Boci benar-benar kembali membawa pakaian yang lebih banyak lagi. Sontak saja makhluk itu pun kaget dan kebingungan. Dan berkata dalam hatinya, "Nih bocah goblok atau gimana?" Dan anehnya, terlihat Pangeran Boci sangat senang kepada makhluk itu. Skin ini juga menjelaskan kalau Pangeran Boci adalah anak yang sangat malang. Saking tidak punya temannya, rampok pun jadi. Tapi tetap saja makhluk aneh itu tetap merampok dan menyuruh Pangeran Boci kembali besok pagi dengan baju yang lebih banyak lagi. Tetapi di sini makhluk itu mulai menyukai Pangeran Boci dan bertanya siapakah namanya. Pangeran Boci pun menjawab dengan terbata-bata. Tapi anehnya makhluk itu mengerti dan di sini juga terlihat makhluk itu memperkenalkan dirinya. Makhluk itu bernama Kage dalam bahasa Jepang yang artinya bayangan. Setelah itu Pangeran Boci pun pulang. Tapi karena Kage yang kepo terhadap Pangeran Boci, dia pun mengikuti Pangeran Boci pulang. Dan saat di perjalanan betapa kagetnya Kage karena semua orang mentertawakan Pangeran Boci dan terlihat Kage yang merasa bersalah. Tapi sebenarnya sih, nggak pun Kage mengambil baju Pangeran Boci tetap ditertawakan karena kekurangannya. Sesampainya di rumah Pangeran Boci, atau bisa disebut dengan kerajaan ya iyalah, dia kan pangeran raja, ya tinggal di kerajaan lah. Terlihat para prajurit pun tertawa dan menggosipi Pangeran Boci. Setelah itu, muncullah sosok ratu, sebut saja Ratu Heiling, ibu kandung dari Pangeran Daida, sekaligus adik tiri Pangeran Boci. Jadi Ratu Heiling ini ibu tirinya si Pangeran Boci. Di sini juga terungkap bahwa ibu kandung dari Pangeran Boci yang terlihat di skin awal sudah lama meninggal dan digantikan oleh Ratu Heiling. Jadi gampangnya bapaknya Boci kawin lagi. Terlihat Ratu Heiling pun marah karena Pangeran Boci pulang dengan keadaan telanjang. Tetapi salah satu pengawal Ratu Heiling mengatakan mungkin Pangeran Boci dirampok. Sontak saja Ratu Heiling pun marah dan memerintahkan agar perampoknya dicari dan dihukum mati.
Namun terlihat Pangeran Bocchi di sini melindungi perampoknya. Ya iyalah, kan mereka udah akrab si Kage tadi.